Ketua Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Ikatan Keluarga Minang, IKM, Tangerang Selatan, Insinyur Haji Nofrial Asamsaini, SPD, mengadakan pertemuan sekaligus silaturahmi bersama calon pengurus di Sekretariat IKM, Jalan Tegal Rotan, Bintaro, pada Sabtu, 23 Agustus 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam sambutannya, Nofrial menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum persatuan warga Minang di Tangerang Selatan, di bawah satu bendera DPD IKM Tangsel yang resmi terbentuk pada Juli 2025. Ketika ditemui oleh awak media, Tobago STV mengatakan, kepengurusan periode 2025-2030 akan difokuskan untuk merangkul seluruh warga Minang di wilayah tersebut. Pengurus harus mampu menghadirkan kegiatan yang menyentuh semua lapisan masyarakat Minang di Tangerang Selatan, sekaligus menjadikan IKM sebagai mitra strategis pemerintah daerah, ujarnya. Nofrial juga menekankan pentingnya semangat persatuan melalui slogan, Minang menjemput yang tertinggal maupun yang terserah. Frasa ini, menurutnya, menggambarkan tekad untuk menghimpun, merangkul, dan mempererat tali silaturahmi antar warga Minang di perantauan. Dengan hadirnya pengurus baru, Nofrial berharap DPD IKM Tangsel tidak hanya menjadi rumah bagi warga Minang, tetapi juga berkontribusi nyata, baik di Tangerang Selatan maupun dalam pembangunan Sumatera Barat. Kedepan, kita ingin DPD IKM Tangsel menjadi organisasi inklusif, terbuka, dan profesional. Selain menjadi wadah silaturahmi, kita juga siap menyumbangkan gagasan untuk pembangunan daerah, tegasnya. Banyak tokoh Minang di perantauan yang memiliki kapasitas dan pengalaman. Jika semua ini kita satukan, saya yakin kita bisa memberi warna dan manfaat besar, tidak hanya bagi warga Minang tapi juga masyarakat Tangerang Selatan, ungkap Nofrial. Antusiasme para peserta juga terlihat dari banyaknya usulan program yang diajukan, mulai dari bidang seni budaya, pendidikan, sosial kemasyarakatan, hingga program ekonomi produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah momentum bersatunya IKM Tangerang Selatan, di mana seluruh warga Minang bersatu di bawah satu bendera DPD IKM Tangerang Selatan yang terbentuk pada Juli 19 2025 untuk periode 2025 dan 2030. Rencana kerja yang akan disusun oleh pengurus beserta jajarannya pertama adalah mengetengahkan bagaimana seluruh orang Minang Tangerang Selatan ini sadar bahwa sekarang ada satu IKM di Tangerang Selatan. Yang kedua adalah bagaimana membuat suatu kegiatan yang bisa menyentuh semua lapisan masyarakat Minang Tangerang Selatan. Yang ketiga, bagaimana menjadikan IKM Tangerang Selatan ini menjadi partner dari pemerintah daerah setempat. Dalam program ini Pak, mungkin ada program jitu yang mungkin bisa dilakukan Pak dalam tahun yang dekat ini Pak? Ya, mungkin kalau bicara untuk jitu barangkali mungkin saya belum bisa berbicara, karena memang dalam hal ini kita masih menggodok atau merencanakan, merapatkan, dan mempertimbangkan apa yang benar-benar bisa menyentuh bagi masyarakat Minang di Tangerang Selatan. Orang-orang Minang di Tangerang Selatan ini yang belum kita sentuh. Nah, makanya kita dengan slogan Manjapui nan kita tinggal dan mengumpulkan nan taserat. Itu saja. Dan semoga juga bahwa
dengan kehadiran IKM ini, periode pengurusan yang baru ini, bahwa kita pun juga bisa berkontribusi untuk pemerintah daerah di Sumatera Barat. Mungkin kita bisa nantinya ikut pada musrembang mereka, sehingga apa yang ada di pemikiran para perantau Minang yang notabene adalah orang-orang yang cerdik, orang yang pandai, maksudnya cerdik pandai, untuk menyumbangkan buah pikirannya bagi pemerintah daerah Sumatera Barat. Ya. Terkait Bapak sebagai salah satu anggota DPP yang ikut hadir pada kegiatan pertemuan ini, ya salah satunya mungkin memberikan motivasi Pak. Sedikit Pak statementnya tentang kegiatan ini Pak. Pertama, saya apresiasi dengan kepengurusan yang begitu orang-orang yang mumpuni di bidang masing-masing dengan titel-titel yang bagus. Maka saya lihat DPD IKM Tangsel itu kedepannya akan lebih berkembang pesat, dan juga sekarang udah mulai menyatu di antara ada IKM-IKM yang ada. Jadi yang saya harapkan itu bagaimana dukungan dari seluruh masyarakat Minang Tangerang Selatan supaya kita bersatu dalam perantauan, membangun ranah dan rantau, dan juga membantu saudara kita yang membutuhkan. Bergabungnya beberapa IKM-IKM tadi memotivasi ketua yang baru untuk semangat dalam hal menjalankan roda daripada organisasi, dan juga berapa orang dari orang-orang akademisi, saya lihat orang-orang dari dosen-dosen yang mendukung dari kepengurusan Pak Nofri tadi. Jadi itu adalah satu dukungan dalam hal menjalankan organisasi ke depannya lebih baik lagi. Pak, sebagai ketua bidang dari program, salah satunya adalah pembinaan UKM Pak. Kira-kira mungkin Pak ada yang jitu enggak dalam program ini Pak? Baik, terima kasih ya. Bidang yang oleh ketua DPD IKM Tangsel itu yang dipercayakan kepada saya itu adalah bidang perdagangan, industri kecil, restoran, dan kuliner Minang. Dasarnya kenapa kita harus membesarkan ya bidang ini, mendalami bidang ini, karena pada dasarnya orang-orang Minang bisa menumbuhkan rasa untuk berwira swasta itu. Jadi dengan demikian setidaknya kalau kita bisa menciptakan 10 orang yang berwirausaha, maka kalau mereka mempekerjakan 2 orang saja, itu artinya dia udah membuka lapangan pekerja 20 orang. Contohnya Pak Yon, ketua kita periode sebelumnya, 1 orang cuman bisa membuka lapangan pekerjaan bagi 60 orang. Tuh kelurahan mana yang bisa, lurah mana yang bisa mempekerjakan orang sebenarnya itu? Kan enggak. Demikian. Lalu harapannya seperti apa Pak? Harapannya itu agar orang-orang kita yang pedagang restoran misalnya ya, agar mereka bisa mengupgrade diri. Pedagang kaki lima bagaimana caranya? Selama ini kesulitan pedagang kaki lima itu masalah tempat, lokasi. Sebentar-bentar diusir. Nah sekarang bagaimana usaha kita agar mereka itu kalaulah nggak bisa dagang di lapak-lapak itu, dari rumah setidak-tidaknya mereka masih bisa dagang. Dengan semangat kebersamaan, DPD IKM Tangsel diharapkan mampu menjadi organisasi yang solid, bermanfaat, serta menjadi perekat persaudaraan Minang di rantau. Dari Sekretariat DPD IKM, Leo dan Dedi, Tobagoes TV mengabarkan.